Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Berjumpa kembali para jamaah Al-Asran. Para jamaah, kalian tahu gak? Dulu ketika aku masih kecil, aku tuh suka lihat film itu tuh apa? Siti Nurbaya. Kok jadi teteh ngobrolin film? Kalau kelahiran tahun 90-20 kayaknya nggak tahu deh film Siti Nurbaya. Kalau aku kan kelahiran 80 ya, dulu itu channel TV itu cuman ada dua. Pertama apa ya? TVRI sama TPI. Nah, ada kalau sekarang apa ya? Sinetron kali ya. Ada sinetron Siti Nurbaya gitu. Siti Nurbaya itu adalah menceritakan seorang gadis perempuan yang dijodohkan gitu sama orang tuanya. Tapi sayang sekali dijodohkannya itu sama kakek-kakek, tapi kakek-kakeknya kaya gitu. Dan kebetulan sekali kenapa dijodohkan, karena kedua orang tuanya itu punya utang sama kakek tersebut, namanya tuh Datuk Maringgi. Saya tuh masih ingat banget sampai sekarang. Datuk Maringgi gitu, karena punya hutang yang besar gitu sama si Datuk Maringgi itu. Jadi ngobrolin film nih. Nah gini, dan pada zaman sekarang masih ada nggak sih ya perjodohan kayak seperti itu? Nah teh sebetulnya sih di dalam hukumnya boleh nggak sih misalkan kedua orang tuanya sengaja menjodohkan anaknya itu? Nah sebetulnya itu sih yang menjadikan pertanyaan, boleh nggak sih di dalam pandangan Islam bagaimana kalau misalkan kedua orang tuanya sengaja menjodohkan anaknya itu? Nah maka saya cari-cari gitu, kebetulan baca ya udah sekalian saya bahas. Kalau saya lihat di dalam kitab Mughni Al-Muhtaj pada juz ketiga pada Sahifah 170, di sini di dalam referensi ini tatimatun ya, yusannu, diawali dengan bahasa yusannu, disunnahkan. Disunnahkan apa sih? Disunnahkan lil wali, bagi seorang wali. Jadi kalau wali di sini itu bukan berarti hanya bapaknya saja ya. Wali di sini kan bisa uaknya, ataupun pamannya, ataupun kakeknya gitu ya. Karena kan terkadang kita menemukan ada seorang anak, misalkan ibu bapaknya meninggal, sehingga diuruslah anak tersebut misalkan oleh uaknya, oleh pamannya gitu ya, ataupun misal oleh kakeknya gitu, sehingga yang menjadikan wali itu siapa? Ya mereka, ya baik uaknya ataupun pamannya ataupun kakeknya tersebut. Nah itu pun sama termasuk wali ya. Jadi yang dimaksud wali di sini adalah bukan bapaknya saja. Nah ardu muwalliyatihi ala dhawis salahi, misalkan walinya itu menawarkan anaknya itu, tetapi dengan dasar dhawis salahi, tetapi dengan dasar ingin mendapatkan kemaslahatan anaknya tersebut di dalam suatu pertikahannya, seperti itu. Nah jadi sekali lagi saya ulangi lagi ya, disunnahkan. Jadi hukumnya boleh? Ya boleh kedua orang tuanya menjodohkan anaknya, itu udah jelas yusanu, bahkan bukan hanya sekedar boleh, disunnahkan bagi kedua orang tuanya menjodohkan anaknya tersebut, tetapi harus dengan dasar perjodohannya itu adalah kemaslahatan yang ingin didapat di dalam rumah tangga anaknya tersebut. Tetapi saya tekankan di dalam perjodohan ini lebih baik tidak ada pemaksaan ya, lebih baik tidak ada pemaksaan. Meskipun seorang bapak itu mempunyai hak wali mujibir, tetapi sekarang saya tidak akan membahas wali mujibir ya, nanti karena agak sedikit melenceng pembahasannya semakin jauh lagi. Nah, saya lanjut lagi ya ke tadi. Kama fa'ala Syu'aibun bi Musa alaihi wassalatu wassalam, seperti yang pernah dilakukan putrinya Nabi Syu'aib itu menikah dengan Nabi Musa. Ya, menikah dengan Nabi Musa itu melewati perjodohan.
Wa Umaru bi Utsmana, begitu juga anaknya Sayyidina Umar ditikahkan kepada Sayyidina Utsman. Summa bi Abi Bakrin radhiyallahu taala anhum, dan begitu juga putrinya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yaitu Siti Aisyah yang dijodohkan dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pun sama ya. 3 contoh itu melewati proses penjodohan. Berarti ya di sini dihukuminya boleh, bahkan disunnahkan, tetapi tidak diwajibkan. Kata orang tuanya, kamu jodohinnya sama anak teman mama. Kata anaknya, nggak mau aku mau cari sendiri misalkan. Ya aduh, ini gimana ya, aku tuh rempan banget kalau anakku itu mencari jodohnya sendiri. Aku khawatir banget anakku itu nanti mendapatkan jodoh yang agak kurang baik misalkan di dalam segi agamanya, sehingga sengaja kedua orang tuanya itu misalkan mencarikan jodoh untuk anaknya. Kalau untuk kemaslahatan ya kenapa tidak ya, siapa tahu setelah dipertemukan dua-duanya saling jatuh cinta kan, seperti itu. Ya, jadi kita bisa lihat dulu lah situasi dan kondisinya ya anak kita itu. Atau bisa saja anak perempuan kita itu yang udah cukup umur banget untuk nikah gitu ya, tapi kok sampai sekarang belum ada juga laki-laki yang datang gitu. Maka tidak apa-apa bagi kedua orang tuanya untuk melakukan ikhtiar, ya cari-carilah, siapa tahu ada anak temannya yang mau menikahi anak kita. Di dalam proses itu apakah misalkan kalau anaknya itu adalah perempuan sehingga akan sedikit menurunkan akan harga diri dari seorang perempuan itu? Oh tidak. Ya, jangan berpikir kalau perjodohan misalkan kita punya anak perempuan kemudian kita yang mencari jodoh-jodoh gitu, apakah itu akan meruntuhkan akan harga diri seorang anak perempuan kita itu? Tidak ya, tidak seperti itu. Contohnya Sayyidina Abu Bakar pun menawarkan putrinya Siti Aisyah kepada Nabi Muhammad SAW dan tidak menjadikan rendah Siti Aisyah. Seperti itu ya. Jadi tidak ada ya, aduh saya takutnya gimana nih, anak saya kan perempuan. Jangan Anda berpikir seperti itu. Wa yusannu, dan juga disunatkan ayyanuwiya, ada niat di dalam hati kedua orang tuanya, bin nikahi sunnata, nikah itu dikarenakan sunnah, intinya adalah ibadah, wasiyanata lidinihi, dan harus menjaga akan agamanya. Jadi di dalam perjodohan itu juga ya tadi kan dikatakan dzawis salahi, agar mendapatkan suatu kemaslahatan di dalam pertikahannya tersebut. Didasari apa? Didasari karena ingin meraksa, karena ingin menjaga agamanya. Beda ceritanya kalau sama film tadi Datuk Maringgih kenapa dijodohkan gitu ya. Apalagi sama kakek-kakek tua dikarenakan ibu bapaknya yang besar sekali hutangnya gitu. Kama marat al-isyaratu ilaihi, seperti perkara berjalannya isyarah yang tadi. Wa ayyuda'a lizaujaini, kemudian mendoakan bagi kedua pasangan pengantin tersebut bil barakati ba'dal aqdi, agar mendapatkan keberkahan setelah melakukan akad nikah tersebut, wabil jam'i bi khairin, dengan kumpulnya suami istri anak kita itu di dalam suatu pertikahan bi khairin, penuh dengan kebaikan di dalam pertikahannya itu. Fayuqalu, dan mengucapkan barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Itu adalah doa yang kita lantunkan dikhususkan untuk kedua pelai pengantin, seperti itu ya. Jadi sekali lagi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa dapat difahami ya. Wallahu a'lam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.